Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat bergabung buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video yang selalu update setiap hari. Dan dengan subscribe kamu bisa request dan konsultasi di channel YouTube Zodiak Harian maupun di Facebook Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini di tanggal 25 September tahun 2020. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Swords. Oke. Daripada segi pekerjaan maupun daripada segi keuangan, di sini sepertinya pikiran kamu sudah jauh melangkah kepada bulan Oktober tahun 2020. Karena apa? Di sini kita bahas daripada segi keuangan terlebih dahulu karena di sini memang di akhir bulan Oktober nanti sepertinya kamu ada beberapa planning yang harus bisa selesai di akhir bulan Oktober tahun 2020 nanti. Dan kemudian kalau bicara di sisa bulan September ini seperti apa? Pikiran kamu sudah jauh menuju kepada bulan Oktober tahun 2020 karena memang di sini beberapa hari lagi bulan September akan segera berakhir. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, permasalahan keuangan hampir dipastikan di bulan September tidak terlalu menjadikan suatu persoalan. Tetapi nanti ketika memasuki bulan Oktober, di awal maupun di akhir ada beberapa kendala daripada sisi keuangan kamu. Sehingga di bulan September ini, di sisa akhir bulan September ini, kamu gunakan untuk ancang-ancang menghadapi bulan Oktober tahun 2020. Kemudian kalau bicara soal pekerjaan, memang di sini beban tanggung jawab daripada soal pekerjaan semuanya kamu pegang sendirian. Artinya apa? Artinya kamu bekerja dengan penuh tanggung jawab karena kamu menghidupi keluarga kamu menghidupi anak kamu menghidupi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi di sini memang kalau secara pekerjaan kamu tetap semangat. Walaupun apapun resiko, apapun konsekuensinya di dalam pekerjaan kamu selalu punya semangat yang berlipat di dalam urusan pekerjaan kamu. Kemudian terakhir kalau bicara soal masalah hubungan asmara, kamu ini seakan-akan kayak merasa dijadiin korban pelampiasan daripada pasangan kamu. Artinya apa? Ketika pasangan kamu ini ada masalah, selalu melampiaskannya ke kamu. Dan di sini kamu memang beberapa waktu masih bisa sabar. Tetapi jika terus-terusan kamu dijadikan pelampiasan, maka sampai kapan kamu akan bisa sabar dengan kondisi yang seperti ini terus? Itu harus bisa jadi catatan utama. Supaya apa? Supaya nanti di bulan Oktober tahun 2020 kamu tidak lagi dijadikan pelampiasan, tidak dijadikan pihak yang tersakiti. Karena apa? Sejatinya hubungan asmara itu kan saling membahagiakan satu sama lain, bukan malah saling menyakitkan satu sama lain. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Star dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Pentacles. Kita bahas daripada segi keuangan terlebih dahulu. Daripada segi keuangan di sini menjelang berakhirnya bulan September tahun 2020 bisa dikatakan kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang stabil dan bahkan ada rezeki-rezeki yang memang tidak terduga menghampiri diri kamu di akhir bulan September tahun 2020 ini. Dan di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020 ini bicara soal rezeki, memang di sini rezeki kamu cukup bisa dikatakan lancar. Karena apa? Karena memang fokus kamu di sisa akhir bulan September tahun 2020 ini adalah bagaimana kamu bisa lebih terfokus daripada kondisi keuangan kamu. Itu yang pertama.
Kemudian kalau bicara soal pekerjaan ataupun soal usaha. Kalau bicara soal pekerjaan, mungkin di sini jika kamu masih bekerja, mungkin akan tetap stagnan seperti itu. Tetapi jika kamu punya usaha sendiri, kamu berwirausaha sendiri, di sini sepertinya memang akan menghasilkan sebuah pendapatan yang lebih baik daripada kamu yang bekerja. Tetapi memang di sini ketika kamu berwirausaha sendiri, tentunya beban tekanan yang ada di dalam diri kamu itu jauh lebih berat daripada Aquarius yang bekerja dengan orang lain. Kemudian terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Di antara kamu dengan pasangan kamu tentunya ada kesibukan satu sama lain. Dan di sini ada kartu The Star yang artinya apa? Harus bisa saling memahami kesibukan satu sama lain. Antara kamu dengan pasangan pasti punya yang namanya masalah sendiri-sendiri. Nah, tetapi daripada masalah sendiri-sendiri itu harus bisa ada waktunya. Harus bisa saling mengungkapkan satu sama lain. Karena apa? Karena di sini walaupun ada kesibukan, tetapi memang di dalam hubungan asmara kamu ini ada nilai yang baik, yaitu saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain. Pengertian harus bisa diterapkan. Artinya apa? Kamu sibuk dengan urusan kamu dan pasangan kamu juga sibuk dengan urusannya. Artinya apa? Harus bisa saling meringankan beban satu sama lain. Jika apa? Jika hubungan asmara kamu tidak ingin ada permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Di sini artinya apa? Artinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang di sini cukup berat, cukup serius, tetapi di sini usahakan jangan pernah menyerah dengan persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan yang harus kamu ingat adalah segala bentuk upaya kamu, segala bentuk usaha kamu, semuanya tidak ada yang bakal sia-sia. Jika saat ini kamu mengalami kegagalan, ayo dicoba lagi. Coba terus sampai kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kalau bicara soal penyelesaian masalah, memang di sini masalah utamanya masih belum bisa terselesaikan. Karena apa? Karena di sini untuk menuju kepada solusi itu sepertinya banyak sekali pertimbangan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi kalau bicara soal masalah yang ringan-ringan, itu selebihnya bisa kamu handle dan bisa kamu selesaikan. Tetapi memang soal masalah yang saat ini sedang kamu hadapi memang menjadi salah satu tekanan tersendiri buat kamu. Sehingga hal ini memang terkadang menjadi beban pikiran tersendiri buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Bicara soal kondisi rezeki, bicara soal kondisi pekerjaan, di sini memang kalau bicara rezeki dan pekerjaan maupun usaha masih dalam suatu koridor yang baik. Artinya apa? Walaupun di dalam diri kamu ini masih menyimpan beban, masih menyimpan masalah, tetapi daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha maupun daripada sisi keuangan, di sini memang sangat luar biasa sekali tidak mengalami kendala satu apapun. Jadi di sini kalau bisa dikatakan masalah pekerjaan, masalah keuangan masih dalam koridor yang cukup kondusif. Masalah asmara bagaimana? Masalah asmara sebaiknya kamu kesampingkan terlebih dahulu. Karena apa? Terkadang memang masalah asmara ini justru malah menambah peliknya beban yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan di sini kamu mau bercerita, mau mengandalkan pasangan kamu pun juga percuma. Karena apa? Kamu tidak menemukan solusi di situ. Makanya di sini saya katakan di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020 kamu kesampingkan terlebih dahulu urusan hubungan asmara kamu. Fokus dulu dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Ini hampir dipastikan tidak ada masalah yang cukup serius ya di hari Jumat ini. Tetapi di sini memang ada sedikit hambatan yang sepertinya ada. Tetapi di sini kita bahas hal yang enak terlebih dahulu. Daripada kondisi keuangan, di sini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan selaras dengan pekerjaan kamu. Artinya apa? Segala bentuk pekerjaan kamu, segala bentuk usaha kamu ketika menemui suatu kelancaran atau kestabilan,
Di sini kondisi keuangan kamu juga bisa dikatakan cukup stabil. Dan di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020, daripada sisi pekerjaan sepertinya tidak ada satu hambatan yang cukup serius. Walaupun memang daripada segi asmara cukup meracuni pikiran kamu, tetapi di sini daripada sisi pekerjaan tidak terdampak daripada apa yang terjadi daripada hubungan asmara kamu, sehingga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, bisa menjalankan usaha kamu dengan cukup baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan sisi pekerjaan yang baik sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Dan di hari Jumat ini, mumpung kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang baik, usahakan ayo buat kamu yang punya zodiak Aries, rezeki kamu sedang dalam kondisi yang bagus, ayo sedekah berapapun yang kamu ikhlas, berapapun yang kamu punya untuk melancarkan segala bentuk urusan, melancarkan rezeki kamu untuk bisa lebih bekerja di jalan Tuhan. Dan kemudian kalau bicara soal masalah hubungan asmara bagaimana? Sepertinya walaupun ada konflik, walaupun sudah mengatakan akan meninggalkan, akan melupakan dan sebagainya, tetapi tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri di dalam pikiran kamu itu masih ada keinginan untuk saling menyapa kembali. Tetapi terkadang rasa saling ingin menyapa kembali ini terhalang oleh gengsi. Sehingga apa? Sehingga saling merindukan tetapi terhalang oleh gengsi. Ada rindu tetapi ada gengsi. Nah, di sini apakah masalah ini akan cepat membaik? Selama masih ada sekat rasa gengsi yang ada di tengah-tengah hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini sepertinya masih akan seperti ini. Masih akan saling menunggu satu sama lain. Dan ini terkadang yang menjadikan bumbu-bumbu di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi jika ini berlebihan, nantinya justru malah akan mendatangkan suatu permasalahan yang cukup serius yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan juga sebagai catatan, buat sebagian besar Aries, ketika belum menikah ya, buat yang belum menikah, di sini usahakan jangan mau dikendalikan oleh pasangan kamu. Karena apa? Kamu punya kemerdekaan terhadap diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Wheel of the Year dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup bagus, cukup lancar, cukup ada beberapa uang yang datang tidak terduga daripada diri kamu, atau bisa dikatakan di hari Jumat ini ada suatu keberkahan daripada rezeki yang tidak terduga daripada kondisi finansial kamu. Tetapi di sini harus saya katakan hati-hati terhadap dua hal daripada kondisi keuangan kamu. Yang pertama, harus berhati-hati dengan keinginan yang sepertinya kamu tidak bisa kendalikan keinginan kamu untuk membeli ini dan membeli itu. Termasuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang sepertinya tidak terlalu kamu perlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling dan di sekitar kamu. Jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu lunak untuk memberikan pinjaman. Karena apa? Karena kamu di bulan Oktober akan membutuhkan lebih banyak uang di dalam kehidupan kamu. Itu daripada sisi keuangan. Kemudian daripada sisi pekerjaan. Di dalam sisi pekerjaan mungkin di sini bisa dikatakan kamu cukup bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu dengan baik di hari Jumat ini. Dan di sini sebagian besar Taurus menganggap hari Jumat adalah sebuah hari yang pendek. Maka dari itu di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020 ini bisa dikatakan urusan pekerjaan kamu bisa terselesaikan. Nah, bicara soal masalah hubungan asmara atau masalah hubungan asmara dikategorikan masalah yang terakhir di dalam zodiak Taurus ini sendiri. Sepertinya ketika pasangan daripada zodiak Taurus ini melakukan kesalahan, Taurus selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi kenyataannya apa? Ketika pasangan kamu itu diberikan kesempatan, selalu mengulangi dengan sebuah kesalahan yang sama. Terkadang capek juga, sudah diberi kesempatan untuk berubah, sudah diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, tetapi juga selain diberi kesempatan, kamu juga memberi rasa takut dengan hasilnya. Dan apa yang terjadi? Kamu terlalu sering memaafkan dan juga kesalahan yang dibuat oleh pasangan kamu berulang-ulang terjadi dengan kesalahan yang sama. Tetapi selagi kamu masih merasa enjoy, selagi kamu masih merasa nyaman, juga jangan terlalu dipermasalahkan berlebihan. Selagi, sebagai catatan, selagi masalah itu masih bisa ditolerir.
selagi masalah itu masih bisa diterima oleh akal sehat kamu. Tetapi kalau bicara soal masalah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kamu, ya maka jangan heran kalau si Taurus ini bakal menjadi banteng yang seperti matador, seruduk sana dan seruduk sini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Oke, ini mungkin kamu sudah tahu kalau pembahasannya tentu akan kepada sisi finansial. Oke, di sini yang pertama, masalah keuangan perlu yang namanya kestabilan atau keseimbangan. Yang pertama, kamu memang bekerja sendiri, dapat uang kamu sendiri, ya memang itu semua uang kamu sendiri. Tetapi di sini saya menyarankan kamu juga harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati di dalam kondisi keuangan. Kamu harus bisa saving money, harus bisa menyimpan uang dengan baik, bisa membedakan ini uang untuk kebutuhan, ini uang untuk bisa disimpan. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu dari awal tahun 2020 sudah mengatakan akan invest untuk masa depan kamu. Dan disinilah saatnya kamu bisa membedakan mana kebutuhan dan mana uang yang bisa kamu gunakan untuk masa depan kamu. Dan di sini usahakan agak sedikit ngirit juga tidak terlalu masalah. Toh juga kebutuhan kamu secara primer tercukupi. Jadi jangan terlalu muluk-muluk untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Walaupun memang di sini bisa dikatakan kondisi kamu semenjak kasus ini masuk di negara kita agak sedikit terdampak. Itu yang harus bisa kamu jadikan suatu bentuk kehati-hatian daripada sisi keuangan. Terus kemudian bicara soal pekerjaan. Di sini memang bisa dikatakan soal pekerjaan kamu ada satu beban yang berat. Karena apa? Karena sepertinya kamu menyelesaikan pekerjaan kamu ini agak susah payah. Karena apa? Karena orang-orang di sekeliling kamu sepertinya tidak terlalu bisa membantu pekerjaan kamu. Dan bahkan di dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam urusan pergaulan sosial itu sepertinya ada saja orang-orang yang sepertinya sering sekali menjadikan kamu bahan gosipan. Sering sekali ada orang-orang yang menjadikan kamu bahan pergunjingan, bahan pergibahan. Dan di sini sepertinya mereka itu terkadang suka menjelekkan kamu, suka ingin menjatuhkan kamu. Dan di sini sebenarnya kamu itu tahu. Nah, di sini saya katakan kamu di sini harus bodoh amat, gak usah peduli. Emangnya dia siapa? Apakah dia ada pengaruhnya dengan kamu? Toh juga enggak. Pokoknya di sini kamu fokus aja dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Gak usah mempedulikan hal-hal yang seperti itu. Kamu fokus untuk kebahagiaan diri kamu dan diri keluarga kamu. Dan yang paling penting keseimbangan di dalam sisi keuangan dan fokus di dalam pekerjaan maupun yang terakhir bisa saling membahagiakan kamu dengan pasangan ini harus bisa difokuskan. Jangan terlalu mempedulikan hal-hal yang memang tidak terlalu penting untuk dipedulikan. Kemudian bicara soal masalah hubungan asmara. Sebagian besar Gemini mungkin secara hubungan asmara so far tidak terlalu ada masalah ya. Tidak terlalu ada suatu bahan permasalahan yang harus dipermasalahkan. Sehingga ketika ada masalah, Gemini bisa mengalah. Kalau Gemini nggak bisa mengalah, pasangannya yang mengalah. Tetapi ada juga beberapa Gemini ketika ada konflik, ketika ada masalah, keduanya justru sama-sama tinggi. Ketika keduanya sama-sama tinggi, maka apa yang terjadi? Api ketemu api, membara satu sama lain. Nah, ini terkadang yang masih belum bisa kamu antisipasi buat sebagian besar daripada zodiak Gemini. Dan semoga saja di hari Jumat ini, hari yang penuh berkah, hubungan asmara kamu bisa cukup adem ayem untuk menghindari yang namanya permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu sepertinya sudah cukup sering merasakan hal ini ya. Kamu sudah cukup fasih ya berteman dengan yang namanya patah hati. Kamu sepertinya berteman baik dengan yang namanya patah hati. Kalau dikatakan perih mah juga perih, tetapi di sini usahakan kamu jangan terlalu membohongi diri kamu sendiri. Nggak usah terlalu sok kuat. Karena apa? Karena terkadang kalau kamu merasa sok kuat, maka justru malah akan timbul sesuatu yang menjadikan beban buat kamu. Ketika kamu pengen marah, ya keluarin aja, nggak usah terlalu ditahan-tahan. Karena apa? Kalau kamu menahan-nahan di sini malah kamu akan pusing sendiri. Seakan-akan kaki di kepala, kepala di kaki. Maka dari itu usahakan untuk lebih terbuka lagi. Kalau pengen marah
ya usahakan untuk bisa meluapkan amarah itu, jangan terlalu ditahan. Tetapi ingat, kamu juga harus meluapkannya kepada sesuatu yang tepat. Artinya apa? Jangan nanti ada orang lewat kamu marahin, nah itu malah mencari masalah, mencari musuh, mencari tawuran. Maka dari itu usahakan ketika kamu menyimpan rasa marah, usahakan kamu keluarin, teriak sekencang-kencangnya. Biar apa? Biar pikiran kamu ini plong, biar pikiran kamu ini lega. Dan usahakan ketika kamu mau berteriak, usahakan di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Contohnya di pantai. Kalau di pantai kamu teriak, nggak ada orang yang menganggap kamu gila. Tetapi kalau kamu teriak di rumah, nanti orang sekampung datang, digerain kamu kenapa-napa. Maka dari itu di sini usahakan lebih terbuka lagi untuk bisa melampiaskan apa yang kamu rasakan. Itu daripada segi perasaan. Nah, kemudian ada 3 hal lagi yang sepertinya di hari Jumat ini akan bertahan sampai dengan akhir bulan September tahun 2020. Yang pertama, daripada urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan di sini bisa dikatakan kamu cukup bisa sukses, cukup bisa lancar. Karena apa? Karena memang di bulan September ini sepertinya segala bentuk tanggung jawab, segala bentuk hal di dalam urusan pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kedua, masalah keuangan. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang stabil mengakibatkan kondisi penghasilan kamu juga dalam kondisi yang cukup aman. Walaupun memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercover, tetapi setidaknya kebutuhan yang primer itu bisa tercukupi. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara. Memang ada kerikil-kerikil kecil dengan pasangan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ada masalah yang kamu pendam. Makanya kamu perlu mengeluarkan itu semua, perlu mengeplongkan itu bahasa apa ya? Mengeplongkan yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi keterbukaan dengan pasangan, kalau marah ya lampiaskan marah kamu, jangan terlalu ditahan. Karena apa? Kalau terlalu lama ditahan, justru malah menjadi beban buat kehidupan Cancer itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Oke. Di sini daripada sisi hubungan asmara memang masih bisa dikatakan kondusif walaupun ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi dengan pasangan kamu. Karena apa? Karena di sini ada kartu The Judgment. Ada banyak sekali penilaian-penilaian yang ada di dalam diri kamu terhadap kehidupan kamu. Dan di sini ketika ada penilaian-penilaian di dalam kehidupan kamu selalu menutup rapat ini semua. Supaya apa? Supaya pasangan kamu ini nggak tahu. Dan di sini terkadang ketika tidak ada sebuah keterbukaan dengan pasangan, justru ini yang malah bisa menjadikan suatu permasalahan. Karena apa? Terkadang pasangan kamu ini cukup aware dengan kamu, cukup peduli dengan kamu. Tetapi di sini kamu yang cukup menutup diri. Kamu yang tidak mau bisa terbuka dengan pasangan kamu. Padahal pasangan kamu ini bisa dikatakan mengalah dengan kamu. Tetapi memang di sini karena kamu tidak ingin merepotkan pasangan kamu, maka segala bentuk yang terjadi di dalam kehidupan kamu selalu kamu usahakan untuk menutup rapat daripada pasangan kamu. Karena memang kamu tidak ingin merepotkan pasangan kamu ataupun orang banyak. Nah, ketika dengan kondisi seperti ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu seakan-akan dalam tanda kutip sedikit berdebat dengan diri kamu sendiri. Berdebat kenapa kok ini bisa terjadi, kenapa kok penilaiannya seperti ini, kenapa kok bisa mengakibatkan seperti ini, sebab akibatnya kenapa kok bisa seperti ini. Maka seakan-akan di sini ketika ada masalah, kamu selalu berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Dan kamu pusing pun juga pusing sendiri. Nah, ketika kamu pusing, mungkin kamu bisa menutupi. Tetapi di sini orang lain pasti akan tahu kalau kamu berubah daripada biasanya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang terjadi. Dan oleh karena itu usahakan daripada masalah pekerjaan, memang ada masalah. Memang ada sedikit pergejolakan daripada urusan pekerjaan kamu. Dan daripada sisi keuangan, memang di sini kamu cukup bertanggung jawab daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Kamu bisa membagi uang itu untuk keperluan-keperluan yang penting. Untuk tanggung jawab, untuk kebutuhan keluarga kamu, dan untuk kebutuhan diri kamu sendiri memang kamu bisa membagi terhadap 3 hal itu. Tetapi di sini ada sebuah hal yang sepertinya menjadi masalah buat kamu. Dan usahakan kamu harus bisa lebih terbuka. Bercerita dengan pasangan. Katakan apa yang terjadi. Siapa tahu pasangan kamu bisa memberikan solusi kepada diri kamu. Terkadang yang menjadi masalah adalah kamu selalu merasa paling benar. Nah, ketika kamu merasa paling benar, ini terjadi karena bisa menjadi bumerang buat kamu.
Jadi jangan pernah merasa orang yang paling benar. Karena apa? Karena terkadang apa yang kamu yakini itu terkadang salah. Maka dari itu kamu butuh yang namanya nasihat daripada pasangan kamu kalau punya. Nah, kemudian bicara masalah ini akan terselesaikan enggak? Memang masalah ini akan terselesaikan. Karena apa? Memang dengan seekor singa, Raja Rimba tentunya ketika ada masalah pasti akan dihadapi. Akan nekat seperti apapun pasti akan ditebas. Nah, tetapi untuk saat ini di hari Jumat ini dalam tanda kutip agak sedikit kurang sesaji, kurang makannya, sehingga apa? Sehingga Leo sedikit kurang fokus terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di dalam kehidupan zodiak Leo ini sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu terlalu fokus dengan rasa sakit yang ada di dalam diri kamu. Kalau kamu bisa lihat ini ada seorang membawa bola dunia, ini adalah rasa sakit kamu terlalu fokus kepada rasa sakit yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam diri kamu juga. Jadi apa yang saat ini sedang terjadi dengan zodiak Virgo? Karena kamu terlalu fokus dengan rasa sakit, terlalu fokus dengan beban yang ada di dalam diri kamu lupa ada banyak kesempatan yang ada di sekeliling kamu. Sehingga apa? Ketika ada kesempatan selalu terlewatkan dengan sia-sia. Selalu kamu lewatkan kesempatan yang baik. Karena apa? Kamu terlalu fokus dengan rasa sakit kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, ketika kamu terlalu membawa rasa sakit itu, maka ada 3 hal yang terdampak. Yang pertama adalah daripada kondisi pekerjaan kamu. Kamu tidak fokus di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu membawa rasa sakit itu. Yang kedua, daripada kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu cukup berantakan. Karena apa? Karena kamu terlalu fokus membawa rasa sakit itu. Makanya kamu tidak bisa membedakan bagaimana caranya untuk memanajemen pengeluaran daripada sisi keuangan kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, terdampak daripada urusan asmara kamu. Urusan asmara kamu sepertinya menambah beban rasa sakit yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga diri kamu berada di dalam sebuah kekacauan yang ada di dalam kehidupan. Sehingga kamu tidak bisa fokus untuk hari Jumat ini. Maka di sini usahakan ringankanlah diri kamu sendiri. Ringankan pikiran kamu. Lepaskan hal-hal yang membebani kamu. Jangan terlalu kamu bawa sesuatu yang membebani kamu itu. Jadi di sini saya katakan kamu harus bisa untuk mengurangi rasa sakit yang ada di dalam diri kamu. Usahakan segera. Ini hari Jumat, hari yang bagus untuk bermuhasabah diri, untuk mengevaluasi diri supaya apa? Supaya kamu bisa lebih terstruktur, lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Hermit. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Libra? Di sini usahakan memang kamu jangan terlalu memikirkan tentang apa yang menyakitkan. Loh, tapi aku banyak masalah, Bos. Iya, memang banyak masalah. Memang banyak masalah. Tetapi usahakan jangan terlalu memikirkan sesuatu yang membuat kamu itu tambah sakit gitu loh. Karena memang di sini saya katakan semakin dewasa kamu, maka semakin kamu harus bisa terlihat baik-baik saja. Walaupun memang pada kenyataannya kamu sehancur-hancurnya kehidupan. Sekalipun perasaan kamu sedang sehancur-hancurnya, maka kamu harus tetap terlihat baik-baik saja, terlihat ceria. Karena apa? Karena di sini semakin bertambahnya usia kamu akan dituntut seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah mulai memasuki fase bulan kelahiran kamu. Tetapi ini masih dalam masa transisi bulan September ke bulan Oktober. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan perlahan-lahan masalah-masalah kamu sudah mulai terselesaikan satu persatu. Tetapi memang kalau ada 3 masalah, masalah ini memang masih menjadi masalah utama. Tetapi masalah yang lainnya itu bisa terselesaikan. Nah, masalah utama ini apa? Yang pertama, daripada kondisi ekonomi. Daripada kondisi ekonomi, di sini kamu berusaha untuk menerangi diri kamu sendiri. Berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri daripada kondisi ekonomi.
mulai dari pekerjaan, mulai dari usaha. Di sini kamu mencoba untuk bisa survive di tengah kondisi seperti ini. Yang kedua, daripada segi perasaan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang menambah rasa sakit. Kamu harus bisa kontrol diri kamu, kontrol perasaan kamu. Jangan sampai perasaan kamu ini merasa terbebani dengan keadaan yang saat ini ada. Bersikap bohong terhadap diri sendiri itu terkadang baik. Menutupi masalah yang terjadi dengan keceriaan itu terkadang baik. Tetapi memang di sini kamu menganggap itu sebagai hal yang cukup menjadi beban. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Masalah hubungan asmara dengan pasangan di sini memang terkadang pasangan kamu ini memang kurang ajar kok. Kenapa bisa dikatakan kurang ajar? Karena memang tidak bisa mengerti kondisi yang ada di dalam diri kamu. Kamu itu butuh support, butuh dukungan, butuh nasihat, butuh motivasi. Tetapi kalau kamu cerita dengan pasangan, malah pasangan kamu itu cerita balik. Aku ada masalah ini loh, kok berat banget ya. Tetapi di sini pasangan kamu malah justru bilang, iya ya, aku juga ada masalah ya. Justru malah saling bercerita sama-sama ada masalah. Seharusnya kan pasangan kamu bisa memberikan solusi buat kamu, tapi kenyataannya tidak. Maka dari ini bisa saya katakan kamu berjuang sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Dan saya yakin di bulan Oktober nanti kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Death, oke, kamu harus berhati-hati. Dan di sebaliknya ada kartu Two of Wands. Oke, The Death di sini mungkin akan lebih spesifik kepada urusan hubungan asmara ya dan urusan pekerjaan. Di sini kita bahas daripada urusan hubungan asmara terlebih dahulu. Di dalam hubungan asmara zodiak Scorpio di hari Jumat ini sepertinya ada sedikit permasalahan dengan pasangan kamu. Hal ini terjadi karena apa? Karena kamu dengan pasangan kamu ini sama-sama keras kepala. Sama-sama mengedepankan ego, sama-sama mengedepankan emosi. Dan di sini kalau bisa saya nasihati, di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020 ini usahakan jangan terlalu keras kepala. Memang di sini pasangan kamu menuntut untuk dihargai. Di sisi yang lain kamu juga perlu dihargai. Maka keduanya harus bisa two of wands, sama-sama menghargai satu sama lain. Supaya apa? Supaya rasa keras kepala yang ada ini bisa diminimalisasi. Nah, maka dari itu usahakan antara kamu dengan pasangan itu harus bisa saling menghargai satu sama lain. Kok menghargai? Emosi kok dihargai? Iya. Hubungan asmara itu kan baik buruknya harus diterima. Ketika pasangan kamu emosi ya kamu harus bisa menghargai emosi dia. Dan ketika kamu emosi, pasangan kamu juga harus bisa menghargai kamu. Nah, maka ketika keduanya bisa saling menghargai, tunggu saatnya tenang, bicarakan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi, penyebabnya apa, kemudian baru temukan apa yang menjadi solusinya. Jadi bisa diselesaikan masalah yang kamu hadapi ini. Tetapi kalau sama-sama mengedepankan keras kepala, ya nggak selesai-selesai. Maka seperti itu gambaran yang pertama daripada kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan. Soal pekerjaan di sini sepertinya kamu merasa dalam tanda kutip tidak terlalu dihargai oleh tempat kerja kamu. Kamu sudah berusaha keras memberikan yang terbaik, memberikan yang semuanya kamu punya, baik dari pikiran, tenaga, dan semuanya. Tetapi apa? Daripada tempat kerja kamu tidak ada penghargaan, tidak ada achievement daripada tempat kerja kamu, sehingga kamu di sini agak sedikit bimbang. Mau melanjutkan bekerja di sini atau mencari pijakan yang lainnya. Kalau mencari pijakan yang lainnya kok sepertinya di tengah kondisi seperti ini agak sedikit rumit. Jadi di sini sepertinya kamu masih tetap bertahan di tengah kondisi yang agak sedikit kurang kondusif daripada tempat kerja kamu. Dan yang terakhir kalau bicara soal keuangan, di sini soal keuangan cukup lancar, tetapi ingat ada kartu The Death, harus bisa berhati-hati. Bedakan pengeluaran dengan pemasukan. Ya memang beda, tetapi di sini usahakan pengeluaran itu harus bisa kamu kontrol. Jangan terlalu berlebihan. Kamu harus bisa menyimpan uang, saving money. Jangan terlalu uang itu kamu terlalu boros, kamu belanjakan ataupun kamu keluarkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio, dan salam buat kamu zodiak Scorpio di Malaysia. Ini adalah pembacaan zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Temperance.
Yang pertama, saat ini kamu sedang bekerja keras, saat ini kamu sedang berjuang, saat ini kamu sedang mengupayakan segala bentuk apa yang memang layak untuk kamu perjuangkan. Dan di satu sisi, pikiran kamu saat ini di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020, pikiran kamu memang lagi rumit. Karena apa? Karena terlalu banyak beban tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Nah, di sini memang terkadang tekanan kamu ini ada di dalam 3 hal kalau bisa saya katakan. Yang pertama adalah daripada sisi usaha kamu. Kamu sepertinya menyadari bahwa usaha kamu ini sepertinya harus segera berkembang. Harus segera bisa punya grafik yang naik. Yang kedua, daripada sisi pekerjaan kamu. Kamu harus bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang sesuai dengan passion kamu. Dan di sini kamu sedang mengupayakan itu semua. Sehingga apa? Tekanan-tekanan dalam pikiran itu di hari Jumat ini cukup memenuhi kepala belakang kamu. Nah, di sisi yang lain, kamu mempercayai bahwa segala bentuk usaha kamu pasti akan mendapatkan sebuah keindahan, pasti akan mendapatkan kesuksesan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, takaran pikiran antara Sagittarius dengan Sagittarius yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya lebih spesifik kepada kamu yang saat ini sedang memperjuangkan apa yang saat ini kamu perjuangkan. Untuk urusan pekerjaan, bekerjalah dengan ikhlas, bekerja dengan semangat. Walaupun memang terkadang pekerjaan kamu ini tidak bisa membuat kamu kaya, tetapi setidaknya daripada penghasilan, daripada pekerjaan kamu, segala bentuk kebutuhan kamu bisa tertutupi. Dan yang kedua, daripada kondisi keuangan sebenarnya bisa dikatakan cukup bisa seimbang, temperance, cukup bisa seimbang lah, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi di sini kamu harus bisa mengantisipasi godaan-godaan yang masuk daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Untuk menyimpan uang kamu memang ada kemampuan untuk itu, tetapi kelemahan kamu adalah kamu mudah tergoda untuk mengeluarkan uang. Itu yang masih jadi masalah. Dan yang ketiga adalah pikiran kamu yang saat ini lagi rumit dan banyak tekanan, itu memang harus kamu perjuangkan sendiri. Karena apa? Yang bisa menyelesaikan itu semua hanyalah diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Jumat ini sebenarnya tidak terlalu ada masalah ya. Sekalipun ada masalah, hanya sebuah kesalahpahaman kecil. Dan kesalahpahaman kecil ini masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan satu sama lain. Sehingga tidak saling membesar-besarkan masalah yang ada. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat 25 September 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and rising kamu, dan bisa saja energi yang masuk adalah kebalikan daripada diri kamu. Dan ketika ada hal yang baik dijadikan satu referensi, dijadikan satu motivasi, dan ketika ada hal yang kurang baik atau negatif dijadikan satu bentuk kehati-hatian. Buat yang mau bertanya, silakan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan memberikan jawaban daripada komentar kamu semua. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage zodiak harian atau sudah DM di Instagram @ramalan_zodiakmu, bersabar, pasti saya jawab semuanya. Yang sudah WhatsApp sudah saya jawab semuanya, dan yang telepon jangan telepon, usahakan jangan telepon ya, chattingan saja. Kalau telepon janjian dulu. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.